kita melihat dari isi RUU perampasan aset itu, sebagian besar mungkin memang itu yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena RUU perampasan aset itu adalah salah satu upaya dari pemerintah agar memulihkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam hal penegakan hukum, khususnya untuk tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan bagaimana negara bisa dipulihkan asetnya akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Kita sebut Harun Masiku lah misalnya sekarang kan nggak jelas tuh di mana. Dulu waktu Edi Tansil gitu ya, padahal hartanya tuh banyak banget di sini dan hardsetnya di sini banyak banget, dan itu nggak bisa diapa-apain kan kalau dengan pakai yang model lama. Tapi kalau dengan model RUU perampasan aset yang sekarang, udah jaksa tinggal itu asetnya di mana-mana diletakkan di situ, terus kemudian dia gugat kalau ada yang merasa itu punyanya atau itu didapat dengan cara yang halal. Dulu waktu dari Edi Tansil misalnya gitu ya udah kita berfight di pengadilan. Tapi kalau enggak itu bisa dirampas dan itu bisa memulihkan keadaan negara berapa ratus triliun mungkin atau berapa triliun. Halo para podcast 9, jumpa lagi kita. Kali ini kita akan membahas mengenai rancangan undang-undang perampasan aset yang telah disampaikan oleh Jokowi ke DPR. Tapi nampaknya rancangan ini menjadi kontroversial karena mungkin tidak akan dibahas dalam waktu dekat oleh DPR. Banyak sebab, salah satunya adalah ketakutan dengan adanya rancangan undang-undang ini, maka anggota DPR sendiri dapat terkena isi dari undang-undang ini. Sebelum mulai, saya selalu mengingatkan, tegakkan hukum dan berikan keadilan. Untuk narasumber kita kali ini adalah dosen dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, FAUI, terutama untuk mata kuliah Hukum Acara Pidana. Beliau adalah Feby Mutiara Nelson. Selamat datang di podcast Mbak Feby. Terima kasih Bang Wina atas keundangannya di sini. Ya, terima kasih di tengah-tengah kesibukan mengajar, seminar dan sebagainya bisa datang. Akhirnya kita bisa ketemu juga gitu ya. Iya, dengan senang hati. Nah, Mbak Feby, kita akan membahas ini mengenai rancangan undang-undang perampasan aset ya, yang sudah diantarkan oleh Presiden ke DPR. Tapi sampai saat ini masih terlantar di DPR, belum disentuh sama sekali. Dan kita juga mungkin berpikir DPR yang lama ini tidak akan mengutak-atik ini. Nah, secara overview, bagaimana menurut Mbak Feby mengenai substansi dari Undang-Undang Perampasan Aset ini? Iya. Tentang RUU perampasan aset ini memang kita sangat berharap banyak awalnya ya Bang ya, untuk supaya bisa segera disahkan. Berbagai cara sudah dilakukan oleh baik NGO, pemerintah ataupun lembaga-lembaga terkait agar dapat segera disahkan. Nah, akan tetapi kan memang kayaknya nggak memungkinkan, waktu sudah sangat mepet dan kayaknya tidak memungkinkan untuk itu, walaupun sudah masuk prolegnas 3 kali ya, dari 2010, kemudian 2014, kemudian 2020 gitu ya, tapi ternyata nggak sampai juga. Nah, kalau kita melihat dari isi RUU perampasan aset itu, sebagian besar mungkin memang itu yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena RUU perampasan aset itu adalah salah satu upaya dari pemerintah agar memulihkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam hal penegakan hukum, khususnya untuk tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan bagaimana negara bisa dipulihkan asetnya akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Kenapa demikian? Karena kalau kita lihat selama ini ada upaya itu. Kalau kita lihat bagaimana caranya memulihkan aset, merampas aset, itu sudah ada dari KUHP mengatur, KUHAP mengatur, Undang-Undang Tipikor mengatur, tapi tidak efisien, tapi tidak efektif. Karena apa? Karena memang undang-undangnya mengatur lebih kepada berdasarkan base-nya itu adalah penghukuman. Jadi menghukum orang dulu, membuktikan dulu orang bersalah, kemudian baru bisa dirampas. Sementara RUU perampasan aset
itu basicnya adalah NCB, non-conviction based. Jadi tidak berdasarkan terbukti dulu orangnya bersalah atau tidak, tapi kalau asetnya itu adalah merupakan aset yang diduga didapat dari tindak pidana, merupakan bagian dari alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, keuntungan dari sebuah tindak pidana, atau mungkin juga aset yang merupakan diduga aset ini tidak ada kaitan dengan tindak pidana awalnya, tapi ditemukan, dan kemudian pada saat ditemukan itu diduga merupakan hasil dari tindak pidana, atau juga kaitannya dengan aset-aset yang didapat oleh pelaku tindak pidana, tapi pelaku tindak pidananya udah meninggal dunia, melarikan diri gitu ya, tapi nggak bisa diapa-apain asetnya gitu. Atau juga bisa juga aset itu merupakan penghasilan seseorang yang rasanya tidak memungkinkan dia punya penghasilan atau yang tidak berimbang, kemudian dia tidak bisa membuktikan bahwa hasil dari kekayaannya itu dapat dengan cara yang halal atau didapat dengan cara yang memenuhi peraturan perundang-undangan. Nah, untuk mengejar semua itu dibutuhkan satu undang-undang yang mengaturnya. Nah, di RUU Perampasan Aset inilah sebenarnya harapan kita untuk bisa terjadi. Kita tahu beberapa bulan lah ya, kita mendengar ada petugas pajak yang pejabat lah ya, yang asetnya itu melebihi dari ininya ya, kemudian dari penghasilannya ada beberapa juga pelaku tindak pidana yang sudah melarikan diri sampai sekarang belum ketemu, kemudian aset-asetnya ada di Indonesia. Dan kemudian juga ada pelaku tindak pidana yang melarikan asetnya di luar negeri. Dan untuk kita mengambil aset itu, walaupun dia sudah dihukum, bisa dirampas, tapi sulit. Karena masalah MLE, masalah perjanjian dengan pihak ketiga, politik luar negeri dan segala macam. Nah, dengan RUU Perampasan Aset ini, aset-aset di luar negeri itu bisa digantikan tuh sama aset dia di dalam negeri yang bisa dihitung sama dengan itu. Nah, itu hal-hal positif yang kita harapkan dari RUU Perampasan Aset. Kalau ini kan selama ini udah ada undang-undang TPPU ya, tindak pidana pencucian uang. Yang mendasar membedakan antara RUU Perampasan Aset dengan TPPU ini apa nih Mbak Feby? Nah tadi, sebenarnya TPPU itu semangatnya memang sama seperti Undang-Undang Perampasan Aset. Sebenarnya semangatnya ya, jadi artinya bisa memulihkan aset gitu dengan cara ada dua model gitu. Modelnya itu pertama perampasan aset yang selama ini berjalan yaitu melalui dibuktikan dulu pelaku tindak pidananya kejahatan dan segala macam, kemudian dia bisa menarik aset kejahatan itu, asal dari kejahatan asal. Sementara kalau RUU Perampasan Aset ini itu lebih modelnya itu sebenarnya seperti perdata. Jadi dia tidak harus menghukum orang dulu. Yang dikejar itu adalah si asetnya. Lawannya si penegak hukum itu si aset. Jadi tidak perlu, ibaratnya bahasa itu in rem ya, bukan in personam. Kalau di TPPU itu walaupun ada in rem, tapi sebenarnya penegak hukum itu masih in personam. Jadi dibuktikan dulu orangnya bersalah, dibuktikan dulu asetnya didapat dari tindak pidana, baru bisa dihukum atau bisa diproses. Tapi kalau di RUU Perampasan Aset tidak kepada orang, belum tentu orangnya bersalah atau tidak, itu juga tidak menjadi bagian penting untuk hakim mengabulkan gugatan dari si aset yang akan diduga dipulihkan itu. Apakah nanti dari sisi tertentu kan, apalagi dari sisi calon-calon koruptor atau apa, ini alasannya nanti akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Harta gua belum tentu hasil korupsi, toto disita dan sebagainya. Gimana terhadap kekhawatiran ini? Iya. Kalau terkait dengan ketidakpastian hukum, justru sekarang yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Karena apa? Karena misalnya kayak kemarin ya, kasus yang tadi saya katakan pejabat pajak tadi gitu ya. Kalau seandainya RUU Perampasan Aset kemarin itu ada, sudah disahkan, mungkin itu akan lebih memberikan kepastian hukum kepada dirinya bahwa asetnya mana yang bisa dia buktikan bahwa itu didapat dengan cara yang halal, bagaimana aset yang didapatnya dengan tidak melanggar undang-undang gitu ya. Sementara kalau sekarang ini kan terus dibuka-buka terus nih, buka tutup karena kan bisa masuk dari rule yang mana, dari pasal yang mana, undang-undang yang mana gitu. Jadi dia justru tidak akan tenang hidupnya sampai ada RUU Perampasan Aset. Di RUU Perampasan Aset itu ada model pembalikan beban pembuktian, di mana dia boleh dikasih kesempatan pertama untuk bisa membuktikan bahwa aset yang dia dapat itu merupakan aset didapat dengan cara yang benar atau yang halal atau tidak melanggar undang-undang. Nah, kalau seandainya dia bisa buktikan, justru dia akan aman selamanya karena memang sudah terbukti bahwa itu didapat dengan cara yang benar. Tapi kalau dia tidak bisa buktikan, barulah itu yang dirampas. Dan itu juga tidak akan berdampak kepada
orang-orang di sekitarnya, karena kalau tidak ini kan berdampak ya kepada orang di sekitarnya. Karena kalau di RUU perampasan aset itu harta yang didapat atau dia sudah mengkonversi ke dalam bentuk lain, atau dia sudah menghibahkan kepada orang lain, kalau itu masih bisa kekejar itu semuanya kalau dalam RUU perampasan aset itu gitu. Mungkin buat sebagian pemirsa perlu dijelaskan lagi gimana sih untuk dikategorikan bahwa asetnya bisa dirampas itu? Oke. Untuk dapat dikategorikan aset bisa dirampas itu ada 5 kategori. Yang pertama, aset itu merupakan didapat dari tindak pidana tadi. Ada berhubungan dengan tindak pidana, hasil dari tindak pidana, alat yang dapat digunakan untuk melakukan tindak pidana gitu ya. Misalnya kayak pencucian uang itu jadi alat untuk melakukan tindak pidana, itu yang pertama. Yang kedua adalah aset yang hubungannya dengan penghasilan seseorang. Kalau ada penghasilannya itu, asetnya itu melebihi dan tidak wajar dari apa yang dia kerjakan selama ini atau aset dia punya, nah itu juga bisa dirampas untuk di dalam perampasan aset ini. Yang ketiga, ada aset yang ditemukan tiba-tiba, terus kemudian itu nggak ada tadinya hubungan dengan tindak pidana, tapi ternyata di kemudian hari aset itu diduga didapat dari tindak pidana. Lalu sebenarnya orang udah dihukum lama gitu ya, atau ada seseorang yang sudah dihukum, terus kemudian aset yang waktu dihukum itu cuma ini. Nah, kemudian berjalannya waktu ditemukan aset yang lain. Misalnya saya melakukan tindak pidana, ya aset saya cuma 4 miliar, yang lain saya sembunyikan, belakangan ketemu. Nah, itu boleh, bisa itu juga bisa. Itu di RUU perampasan aset. Terus kemudian juga aset yang merupakan didapat dari orang yang melakukan tindak pidana tapi belum dihukum. Misalnya orangnya pada saat diproses itu meninggal dunia, atau pada saat diproses itu dia DPO, melarikan diri sampai daluarsa gitu ya. Terus kemudian atau dia lepas, ternyata dalam pidananya itu putusannya itu dia bersalah tapi dilepas gitu ya, ada alasan pemaaf, alasan pembenar, atau dia bebas. Nah, tetapi hartanya diduga merupakan diduga merupakan ada hubungan dengan tindak pidana, itu juga bisa gitu. Nah, memang luas ya. Luas sekali ya. Dan itu bikin itu yang mungkin membuat anggota DPR ataupun pejabat lainnya berhati-hati gitu, untuk tidak mengatakan takut gitu ya. Karena memang kalau kita baca tadi itu kan keuntungan dari perampasan aset ya untuk negara ya, untuk pemulihan aset. Tapi kalau saya melihat memang itu belum siap sebenarnya, karena hukum acara yang ada di dalam RUU perampasan aset itu masih butuh pembahasan lebih dalam menurut saya. Karena kalau tidak itu akan menimbulkan hukum acaranya mengikuti hukum acara apa? Perdata. Perdata ya? Permohonan dia. Jadi dia tidak mengikuti pidana ya? Tidak, dia tidak mengikuti pidana. Betul-betul perdata. Kalau perdata dalam hal ini negara diwakili oleh jaksa. Jaksa sebagai penasehat hukum negara ya. Ibaratnya jaksa menggugat, tapi yang digugat itu bukan orang. Yang digugat itu hartanya. Si aset itu yang digugat sama dia. Nanti orang kalau merasa itu punya dia, ada kepentingan dengan aset itu, baru dia akan masuk sebagai interven. Gitu. Itu modelnya. Boleh nggak dia sedang diadilin, dipidana, jaksanya melakukan gugatan secara terpisah, tapi proses ini masih jalan? Ya, kalau terhadap aset yang sama, misalnya jaksa melakukan itu di aset yang sama yang sedang disita oleh pidana, jaksa harus menunda dulu sampai pidananya ini dulu selesai dulu. Tapi kalau di sini tidak dijadikan sitaan, tapi jaksa merasa ini sebenarnya ada hubungannya nih dengan pidana, nah, itu bisa. Dia bisa menggugat. Bisa. Kalau di dunia itu ya Mbak Febi, di mana sih yang udah menerapkan perampasan aset ini? Ya, ada banyak sebenarnya negara yang sudah menerapkan, tapi setahu saya tidak banyak juga yang pakai NCB murni ya. Thailand itu udah pakai, NCB murni. Tapi setahu saya Australia tidak menggunakan itu full gitu. Belanda pun tidak menggunakan itu tapi full. Tapi mereka gitu. memakai. Tapi menggunakan. Jadi ada model-modelnya yang dipakai full. Tapi Thailand tuh udah menggunakan NCB itu gitu. Kalau di Indonesia model apa yang dipilih? Maksud saya di RU-nya yang diatur RU-nya itu yaitu non-conviction based itu, di mana nanti tidak perlu dibuktikan pidananya dulu, tapi ada 5 syarat tadi salah satunya terpenuhi. Terus kemudian kalau misalnya jaksa sedang melakukan proses terhadap itu aset yang sama, berhenti dulu, gitu ya. Kemudian nanti mengajukannya melalui permohonan ke modelnya gugatan lah ya, tapi istilahnya permohonan karena nggak ada lawannya kan si aset gitu ya, ke pengadilan. Kemudian nanti di sana akan ada
membalikkan beban pembuktian kalau ada orang merasa mengatakan bahwa itu adalah asetnya, itu bukan aset tercemar, bukan dari tindak pidana, itu nanti akan ada jawab-menjawab sampai kemudian diputus. Dan itu sangat cepat, sidangnya itu sangat singkat, tidak lama gitu. Nah, yang lama itu mungkin tracingnya ya. Jadi kan prosesnya itu ada semacam tracing dulu, kemudian ada blokir, kemudian ada sita, kemudian baru dia mengajukan permohonan gitu. Nah, itu yang lama justru mencarinya. Tapi kalau udah proses sidangnya, kalau nggak ada lawan, maksudnya tidak ada orang yang membantah atau tidak ada orang yang lawan dari si aset itu yang datang untuk menjawab dan segala macam, itu malah cepat gitu. Nah, upaya hukumnya nih masalahnya nih, ada nggak upaya hukum kalau seandainya udah diputus, ternyata suatu saat orang ada gitu ya. Nah, itu langsung kasasi gitu, keberatannya. Jadi nggak ada banding. Nggak ada banding ya ke kasasi. Nah, misalnya saya punya banyak mobil mewah nih misalnya nih. Tiba-tiba mobil mewah saya ini disita oleh kejaksaan karena dia mau menggugat. Nah, apakah kejaksaan harus memberitahu ke saya dulu atau boleh aja tinggal saya melakukan perlawanan di pengadilan? Gimana sebenarnya? Kalau dari prosesnya mestinya jaksa memberitahukan dulu karena itu kan ada proses tracing itu kan dia juga nggak boleh melanggar HAM ya. Memang banyak yang mengatakan kalau kita pakai NCB murni itu ada beberapa artikel jurnal mengatakan itu melanggar HAM. Ya kan HAM itu kan bisa terhadap tubuh, bisa juga terhadap harta kan. Properti kan juga bisa ya. Nah, itu juga harus hati-hati. Jadi jaksa dalam melakukan itu memang harus hati-hati. Pertama, kalau memang itu ada dikuasai oleh, kan kalau tidak dikuasai oleh seseorang, misalnya tiba-tiba menemukan aset, misalnya nih ada rumah di Pondok Indah udah lama banget tuh nggak ada yang ini ya, rumah hantu lah misalnya, kita punya siapa juga nggak tahu, selama ini pajaknya nggak ada yang bayar. Nah, itu mau dirampas asetnya oleh jaksa harus tahu dulu ini kira-kira ada kaitan dengan tindak pidana nggak, tetap harus begitu. Jadi nggak bisa kalau nggak ada tidak ada isu atau hal-hal yang berhubungan dengan tindak pidana, walaupun bukan tindak pidana itu yang menjadi pembuktian utamanya ya, tapi itu diduga dari tindak pidana kah, sumber dari sebuah pelaku tindak pidana itu siapa yang menentukan? Tindak pidana itu si jaksa yang menentukan, nanti yang membuktikan di pengadilan jaksa, tapi hakimlah yang akan membuktikan, yang akan memutuskan bahwa itu berasal dari tindak pidana, ada hubungan dengan tindak pidana, atau tadi dari aset yang tercemar itu tadi gitu, atau memang tadi penghasilan orang itu dapat dengan cara tidak halal dan segala macamnya gitu. Ini berarti ini kan di ranah perdata, tapi terkait dengan pidana gitu, dan bukan putusan pidana kan, nggak perlu ada keputusan pidana. Hakim bisa menentukan bahwa ini ada kaitannya dengan pidana, atau tadi dari 5 diperoleh dari pidana, entah disembunyikan, entah ditemukan baru, begitu ya? Betul sekali. Nah, apakah ini yang membuat sebagian dari orang kaya dan terutama mungkin politikus menjadi agak segan untuk membahas itu? Iya, saya rasa iya, karena ini tidak hanya menyasar pejabat negara ini pengusaha pun bisa gitu kan, kita pun bisa gitu. Jadi memang ini menyasar banyak orang, dan itu pasti orang punya banyak kepentingan untuk itu gitu. Di samping memang DPR mungkin juga ada kekhawatiran itu, tapi kan di sekeliling dia dan tidak hanya pengusaha, masyarakat biasa pun yang itu juga akan ini. Jadi memang nih banyak kepentingan yang menginginkan juga jangan sampai ini jadi. Gitu ya. Tapi sebagian besar masyarakat Indonesia saya rasa menginginkan itu jadi, karena memang sayang ya selama ini, apalagi yang benar-benar ada kaitannya dengan tindak pidana tadi ya, yang misalnya kayak kita sebut Harun Masiku lah misalnya sekarang kan nggak jelas tuh di mana. Dulu waktu Edi Tansil gitu ya, padahal hartanya tuh banyak banget di sini, dan dia mendingan dia tinggalin aja di Indonesia, nggak peduli lagi lah gitu ya, misalnya melakukan tindak pidana nih. Udah ganti waktu itu ganti kewarganegaraan dan hardsetnya di sini banyak banget, dan itu nggak bisa diapa-apain kan kalau dengan pakai yang model lama. Tapi kalau dengan model RUU Perampasan Aset yang sekarang, udah jaksa tinggal itu asetnya di mana-mana diletakkan di situ, terus kemudian dia gugat kalau ada yang merasa itu punyanya atau itu didapat dengan cara yang halal. Dulu waktu dari Edi Tansil misalnya gitu ya udah kita berfight di pengadilan. Tapi kalau enggak, itu bisa dirampas dan itu bisa memulihkan keadaan negara.
berapa ratus triliun mungkin atau berapa Itu triliun. pengadilannya pengadilan apa? Pengadilan negeri. Pengadilan negeri. Iya. Jadi bukan pengadilan khusus yang untuk Enggak, di pengadilan negeri. Ya. Nah, memang masalahnya lagi kalau ini sudah dilakukan, saya baca undang-undang memang belum siap sebenarnya. Dalam arti hukum acaranya itu belum memikirkan ini kan perdata ada kaitannya, jadi agak pidananya banget, terus kemudian perdatanya gimana. Nah, paradigma hakim kita kan juga gimana ya caranya menghukum aset gitu ya. Mereka kan selama ini individu dengan individu perdata itu yang dihukum tuh orang gitu kan, ganti rugi, uang prestasi kan gitu ya kalau perdata. Nah, bagaimana nih kita ngukum orang, ngukum aset, terus bagaimana manggil aset gitu-gitu. Nah, itu sebenarnya hal-hal yang nanti juga teknis lah ya, yang hubungannya dengan hukum acara, yang menurut saya itu juga akan menjadi celah-celah hukum bagi orang yang akan membuat NO-nya sebuah perkara gitu ya, karena perdata itu kan bisa NO yang kita NO tahu. itu maksudnya ditolak Tidak dapat diterima, bukan gitu. ditolak, tidak dapat diterima. Karena formil lah ibaratnya gitu kan. Nah, ini juga misalnya ya selain itu menjadi ladang baru ya buat pengacara ya, buat advokat itu banyak lagi. Nah, terkait juga nggak dengan urusan keluarga, misalnya dengan pemisahan harta perkawinan dan ini atau wah itu kan harta suami gua udah terpisah dapat tersendiri. Ini gimana misalnya? Itu kalau kaitannya dengan harta bawaan atau harta bersama, memang kalau itu didapat sebelum pernikahan dan sebelum terjadinya dugaan adanya tindak pidana itu nggak bisa dirampas. Tapi kalau setelah itu dan ada hubungan, misalnya saya hibahkan ke siapa dari tindak pidana itu ya, hasil dari tindak pidana itu udah dihibahkan, udah dijadiin PT, udah dijadiin saham apa, udah itu sampai kemana, sampai keuntungan-keuntungan itu tuh masih bisa itu kalau yang itu. Tapi kalau didapat sebelum ada pemisahan harta dan segala macam, enggak. Misalnya kayak contoh kasus sekarang Sandra Dewi lah ya, misalnya gitu ya. Dia kan dulu sebelum menikah dengan Harvey pun udah punya aset yang banyak, misalnya udah punya rumah, punya mobil, punya apa. Nah, itu nggak bisa ditarik ke belakang dong, gitu kan. Kalau apalagi kalau dia ada pemisahan harta, dia punya rekening dan segala macam, itu kan mestinya tidak bisa. Tapi kalau sudah tercampur dan tercemar, nanti dia tinggal buktikan bahwa itu tidak didapat dari itu. Misalnya gajinya per bulan berapa sih? Nah, itu gaji aja tuh yang masuk di situ. Nah, itu kan dia bisa buktikan. Nah, itu yang dia jadi si pembantah tadi di situ nanti kalau dia. Kalau tadi kayak gajinya itu juga dari perusahaan yang terlibat tindak pidana? Selama gaji itu sesuai dengan aturan perusahaannya, misalnya gini, gaji seorang direktur berapa? 100 juta memang sudah segitu. Nah, yang 100 juta nggak bisa diapa-apain dong. Tapi perusahaannya itu terlibat melakukan tindak pidana. Nah, selama bisa dia buktikan bahwa yang diberikan kepada si direktur itu bukan dari hasil tindak pidana, nah itu tapi kan susah juga ya membuktikan perusahaannya itu kan iya, juga perusahaannya pasti kena jadi gitu ya. Iya, gitu. Kalau Mbak Feby yakin nggak nih bakal nggak sekarang lah, nanti untuk DPR yang akan datang mungkin bisa lolos atau gimana? Iya, kalau saya sih melihat untuk lolos itu ini bentuk cara meyakinkan masyarakat dari sisi lain, dari yang lama udah 3 ini dan Prabowo mestinya dengan presiden yang baru dia akan membuktikan sesuatu kan. Nah, yang lama enggak itu kan dia pasti akan berjuang di samping memang masyarakat, NGO dan beberapa akademisi dan segala macam juga mendorong itu. Melihat banyaknya kasus-kasus di Indonesia saat ini yang tidak bisa dipulihkan asetnya itu. Dan ini kan juga untuk pembangunan juga sebenarnya kan uangnya. Apakah jaksanya juga sudah siap ya kalau melihat peranan yang demikian besar? Kalau jaksa, memang mereka sudah diamanahkan di Undang-Undang Kejaksaan yang baru. Dan mereka sudah siap dengan adanya lembaga pemulihan aset yang lagi mereka bentuk dan sudah ada ya. Dan itu sudah mulai ada pelatihan-pelatihan. Yang saya masih agak ragu sebenarnya hakimnya. Itu tadi saya bilang paradigma hakim kita beda gitu dalam menangani perkara perdata. Apalagi perkara-perkara yang udah bersisian dengan pidana dan perdata itu dia mencampur adukan itu di dalam pembuktian. Mindsetnya itu pasti perdata. Nah, perdata ini kan sekarang gabung nah gitu. Itu terus perdata orang lawan orang nih gitu kan. Ini yang dilawan aset. Gimana dibilang permohonan bukan juga permohonan aja gitu. Terus masuk intervensi kan macam-macam ya, ada pugging, ada fair warning dan macam-macam lah bentuk intervensi itu gitu kan. Nah, yang mana nih, kapan orang bisa, bagaimana dia menerima intervensi itu, bagaimana membuktikannya, alat buktinya dan segala macam. Gitu. Jadi aset ini dipersonifikasikan sebagai subjek hukum kan? Betul, jadi lawan. Lawan dari si jaksa. Dari negara. jaksa ya? Dari negara.
dia diperoleh dari kejahatan atau yang tadinya tidak diketahui menjadi diketahui kejahatan. Betul. Atau nggak ada yang ngaku ya kan, tiba-tiba atau sebenarnya ini merupakan satu aset yang bernilai tapi karena masalah hukum terbengkalai ya. Iya, atau tadi yang pendapatan orang melebihi dari profilnya itu ya. Waduh, pendapatan saya cuma sedikit, kalau asetnya triliunan Iya, gimana? Iya. Ya sama lah kayak anak kasusnya ya Mario Dandi itu loh, yang rumahnya digang, dia nggak punya rumah tapi punya mobil itu gitu kan. Nah, yang kayak gitu. Tapi yang dilawan tuh bukan orang yang, kalau TPPU kan yang kena itu kan pasti si penerima pasif tadi kan, itu bisa kena kan. Nah, kalau di RUU Perampasan Aset mobilnya itu yang jadi nggak ada kaitannya dengan si yang namanya dipakai itu. Nah, itu sih ininya kelebihannya gitu. Mungkin nggak asetnya diambil alih negara karena dia perdata, tapi orangnya nggak terkena tindak pidana. Iya, itu mungkin aja itu yang tadi itu, tapi diduga itu dari aset tindak pidana. Bisa, jadi nggak berpengaruh terhadap orang itu dihukum atau enggak, orang itu terbukti melakukan tindak pidana atau enggak, tapi asetnya itu yang didapat dari tindak pidana, hasil dari tindak pidana gitu. Oh. Jadi sebenarnya ini merupakan satu konsep baru di dalam dunia hukum ya, hukum acara. Dan juga mungkin ada perbauran ya, antara pidana dan perdata. Kalau dulu kan strict aja pidana ini, perdata itu kan. Sekarang ini bergabung dalam tanda kutip ya, digabungkan, dibaurkan bahwa aset bisa dituntut gitu ya. Betul. Ini model-model pra-peradilan lah, ada perdatanya, ada pidananya gitu kan. Tapi ini yaitu yang lebih unik lagi, lawannya itu benda gitu, bukan orang. Ya kayak tadi kasih contoh yang paling gampang itu kayak tadi lah, yang kasus Mario Dandi itu, yang mobilnya itu dipunyai oleh orang yang ada tinggal di gang, yang nggak punya rumah tapi dia punya Rubicon gitu kan. Nah, itu kan suatu hal yang nggak sesuai dengan profilnya si yang punya mobil itu. Nah, kalau pakai TPPU itu dia sebagai bisa jadi menampung menampung pasal kan pasif 4 kan, kali ya. Ya pasal 4. Tapi kalau RUU Perampasan Aset terserah dia mau nampung bener kayak terbukti apa enggak, tapi asetnya itu diambil dulu sama negara, digugat, nanti dia akan bilang, oh itu saya dapat dengan cara benar, caranya saya dapat aset hibah dari mana. Nah, kalau dia bisa buktikan baru enggak dirampas. Tapi kalau dia nggak bisa buktikan, Rubicon diambil sama negara gitu. Nanti dilelang, ada pemulihan dan segala macam. Jadi yang aktif adalah negara, kecuali dia ingin ada yang mengaku pemilik aset itu dia jadi melakukan perlawanan. Pihak ketiga lah ibaratnya. Jadi pihak ketiga yang melakukan intervensi lah di dalam perkara itu. Jadi ini menarik juga ya sebagai menarik konsep yang baru ya dari hukum. Kira-kira menurut Mbak Feby bakal efektif nggak nih kalau misalnya disetujui, walaupun banyak yang pesimis bakal disetujui gitu ya. Iya. Kalau efektif selama memang penegak hukumnya ini diberikan pelatihan yang cukup ya, dan mungkin terpilih ya orang-orangnya ya, bukan semua yang bisa melakukan sidang itu gitu ya. Saya rasa bisa ya, karena sebenarnya sudah ada beberapa perkara yang dicoba dengan cara seperti itu ya, misalnya kayak pakai kemarin undang-undang tipikor, misalnya orang yang meninggal dunia, terus kemudian asetnya yang digugat gitu, itu udah ada beberapa yang dikabulkan sebenarnya di pengadilan, tapi bukan pakai RUU Perampasan Aset, masih hubungannya dengan undang-undang tipikor tuh, karena memang di situ bisa ya, kalau orangnya meninggal dunia melarikan diri itu bisa. Nah, tapi yang lain belum kan, kayak yang tadi melebihi dari pendapatannya itu belum. Nah, catatan Mbak Feby terhadap RUU ini apa? Catatan substansinya substansinya kalau menurut saya, kalau ini diundangkan segera dalam keadaan yang sekarang, memang itu akan menimbulkan problem hukum yang baru. Karena itu banyak celah-celah hukum yang belum diatur dengan baik di situ. Sehingga itu akan menimbulkan ketidakpastian hukum, akan menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaannya. Tapi kalau seandainya itu segera dibahas dengan baik gitu ya, isi pasal-pasal di dalam itu, saya rasa itu akan sangat berguna bagi negara ini. Apa yang perlu dirubah di RUU misalnya? Yang paling banyak itu adalah misalnya terkait dengan alat bukti, dengan pembuktian, kemudian juga. Emang kalau alat bukti dan pembuktian dia itu beda, kenapa sekarang? karena gini, alat bukti yang ada di sana dia pakai kan ada banyak gitu ya, macam-macam alat bukti, sementara hakim kita kalau perdata alat buktinya pakai HIL, cuma ada itu, dan dia bisa nerima alat bukti baru nggak? Bagaimana alat bukti baru itu bisa diterima? Terus kemudian juga RUU Perampasan Aset ini bilang aset saja, tapi tidak
tidak tergambarkan aset itu bisa virtual. Misalnya orang kripto misalnya sekarang dia bentuknya nggak lagi tanah, nggak lagi bentuk uang, pakainya kripto. Nah gimana caranya gitu gugat kripto gitu ya. Nah itu nggak diatur tuh di dalam RUU perampasan aset ini. Jadi banyak cara yang baru belum disesuaikan lah, baik dari segi subjek ataupun objeknya di RUU perampasan aset itu. Nah atau misalnya masuknya pihak ketiga tadi, gimana cara masuknya, intervensinya, pihak itu seperti apa yang bisa interven dan segala macam. Nah itu belum sebenarnya diiniin di sana ya. Tapi pada intinya kalau untuk mengatur 5 hal itu di negara-negara yang memang menggunakan itu memang seperti itu gitu ya. Terus kemudian pembalikan beban pembuktian memang harus begitu, karena kalau nggak pakai pembalikan beban pembuktian ya pasti udah menang-menang aja jaksa teruskan. Jadi ada kalau orang merasa itu punyanya ya silakan lu buktikan gitu kan, kayak gitu. Jadi ini revolusioner juga ya di bidang hukum kita di Indonesia ya. Khususnya untuk perampasan untuk ini ya, untuk memulihkan aset negara. Itu kita orientasinya ke negara mana sih undang-undang ini? Kalau ada contoh negara lain gitu. Kalau contoh biasanya kita kan berorientasinya itu ke Amerika, ke Inggris gitu ya Bang ya. Tapi kalau ini saya melihatnya dia pakai Thailand sebagian ya kayaknya. Mungkin karena memang FATF itu ya, atau Prancis gitu ya yang ini. Gitu. Jadi ada kombinasi juga iniannya ya. Tapi kalau misal ini diterapkan setelah disetujui, efektif nggak menurut Mbak Feby? Kalau bicara efektivitas memang harus dilihat, dilaksanakan dulu baru kita bisa bicara efektivitas kan. Tapi kalau penegak hukum itu memang saat ini, karena rezimnya memang arahnya mulai ke sana gitu. Jadi arahnya itu karena UNCAC itu udah diratifikasi, udah gitu FATF juga, terus PPATK juga udah masuk ke dalam itu kemarin ya. Nah, kayaknya memang semangatnya sekarang, apalagi kemarin Presiden Jokowi terakhir kan perampasan aset. Jadi semangatnya itu memang mengembalikan aset negara sebanyak-banyaknya, dan itu beberapa negara di dunia ini juga lagi begitu gitu. Jadi mereka mau bekerja sama dalam politik hukum negara internasional juga mereka mau. Kalau dulu kan agak susah ya, misalnya kayak MRE atau hal-hal yang berhubungan dengan membalikan aset dari negara lain itu dengan Singapura aja kita susah, dengan Swiss susah. Tapi sekarang kan karena memang itu udah menjadi kebutuhan dunia sepertinya gitu, atau karena memang udah menjadi topik yang dibicarakan di banyak negara di dunia. Jadi itu memang Indonesia juga mau menunjukkan kita juga fokus di bidang itu, kita juga pengen. Nah mudah-mudahan penegak hukumnya mempunyai isu yang sama, tepat cara pandang yang sama terhadap itu. Gitu. Oke, mungkin ada closing statement dari Mbak Feby? Ya, kalau saya berharap RUU perampasan aset ini bisa segera disahkan, karena memang itu dibutuhkan oleh negara ini, apalagi dalam keadaan perekonomian negara yang memang sedang naik turun gitu ya, dengan adanya RUU perampasan aset, dan kita tahu sangat banyak sebenarnya aset-aset dari tindak pidana itu yang belum kembali, dan seandainya itu kembali itu bisa membuat negara ini akan lebih baik. Bayangkan berapa ratus triliun itu bikin sekolah-sekolah di daerah-daerah, bikin jembatan, bikin rumah sakit gratis dan segala macam, itu sangat membantu masyarakat gitu. Oke Mbak Feby, sebenarnya masih banyak sekali yang terutama saya mau gali ya. Nanti mungkin ada bisa pada jilid 2 kita lebih detail lagi. Terima kasih kehadirannya di Podcast 9 dan jangan bosan untuk selalu datang ke sini. Insya Allah, terima kasih. Sobat Podcast 9, begitulah wawancara kita dengan Ibu Feby Mutiara Nelson, seorang dosen dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, tentang perampasan aset, sesuatu yang memang baru dalam hukum Indonesia. Dan jangan lupa tegakkan hukum, berikan keadilan. Sampai jumpa dalam episode yang akan datang.